Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Dan pada malam hari ini narasumber kami tentu sangat spesial. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai pekerjaan Tuhan di Indonesia. Beliau datang dari Korea Selatan beberapa puluh tahun yang lalu. Kita akan mendengar ceritanya. Dan sekarang beliau berdomisili di Kota Lampung. Bapak Pendeta Ezra Kim. Dulu semasa saya mahasiswa kami sebut Bapak Pendeta Barnabas. Tapi kemudian berubah. Nanti kita dengar cerita perubahan itu. Baik, shalom, selamat malam Bapak Pendeta Ezra Kim. Haleluya, terima kasih Pak atas undangan ini. Iya. Haleluya, Terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk Bapak bisa berbincang-bincang mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup Pak Pendeta Ezra. Sebagaimana saya iya. ungkapkan Pak Pendeta Ezra, bagaimana kisah pertama sekali akhirnya Bapak menetapkan pilihan untuk melayani Tuhan lewat misi Indonesia, begitu ya? Bagaimana Oh iya, cerita itu puluhan tahun yang lalu? Mari Pak. iya betul betul. Tahun 1997 pada waktu saya masih mahasiswa sekolah teologi ya, selama musim panas ada satu acara yang membagikan informasi misi sedunia. Sudah 40 tahun yang lalu Ya, sebelumnya. ya, Ya. ya. Waktu itu di seluruh dunia betapa banyaknya itu orang yang beragama Islam Ya. yang belum pernah mendengar Injil. Oke, Itu datanya cukup banyak. oke, Waktu itu seperenam, ya, seperenam penduduk dunia itu adalah oke. orang beragama Islam. Tapi waktu itu menurut saya dengar data itu betul atau salah saya kurang tahu. Tapi waktu itu orang Kristen yang memperhatikan untuk penginjilan bagi mereka tidak sampai 100 orang Oke, yang sungguh memperhatikan pada waktu itu. Sehingga saya sendiri merasa itu kurang adil. Di ya, Korea terlalu banyak hamba Tuhan yang memperhatikan orang Korea saja, tapi orang di luar Korea itu tidak diperhatikan begitu. Sehingga saya sendiri merasa itu tidak adil. oke, Sehingga saya pun harus, meskipun saya sederhana, tetapi saya pun perlu tenaga saya dipakainya untuk pelayanan di luar Korea, bukan di oke. Korea. Begitu. Itu salah satu prosedur panggilan yang saya rasakan dari Tuhan untuk melayani di luar Korea sebagai misionaris. Tapi kenapa Ya, tiba-tiba Indonesia? Kan toh banyak tapi waktu itu negara hanya lain. hanya datanya di seluruh dunia itu Oke, Muslim yang paling banyak banyak di Indonesia. Indonesia, Yes. bukan bangsa lain. Oke, oke. Sehingga saya sendiri pikir kalau saya perlu melayani orang yang sungguh belum pernah mendengar Injil, ya saya perlunya pilih negara yang paling banyak orang yang beragama lain. Oke, Sehingga saya pilih Indonesia oke. dan juga di Indonesia pun saya dengar Sumatera itu lebih berat daripada daerah lain. Sehingga Wow. ya saya sendiri pikir kalau begitu saya harus di Sumatera lah begitu pikiran saya. Oke. Ya, dan juga kebetulan waktu itu Bapak Octavianus minta pada Bapak David Cho Oke. supaya misionari Korea diutus ke YPPI dan juga Bapak Octavianus memberi informasi tentang Tanjung Enim. Ya, Wow. di situ ada sekolah teologi tetapi belum ada dosen yang dapat mengajar sehingga ya karena Pak Octavianus minta pada Bapak David Jo katakannya kami punya satu tenaga yaitu ya saya sendiri sehingga Wow. ya saya diutus ke YPPI dan saya disiapkan di Batu Malang untuk ya belajar bahasa Indonesia kira-kira 1 tahun 4 bulan di Batu kemudian saya ya diutus ke Sumatera ya Uh, itu ceritanya. Pada waktu Bapak akhirnya masuk ke Sumatera dan tepatnya di Tanjung Enim, sangat jauh keadaannya dengan Korea Selatan atau dengan Jakarta saja jauh, apalagi dengan Seoul pada waktu itu. Ya. Bagaimana Bapak melihatnya waktu itu? Saya sendiri begitu merasa senang karena Wow, saya sungguh ditempatkan tempat yang membutuhkan saya. wow, Tempat yang sungguh tenaga saya bisa dipakai secara penuh, ya.
Wah, Karena sambil mengajar mahasiswa di sekolah teologi ya, sekaligus juga mengunjungi daerah-daerah yang belum pernah diinjili. oke. Sehingga dua hal yang sekaligus, mengajar menyiapkan hamba Ya, Tuhan, sekaligus juga membuka lahan baru. Sehingga memang Sumatera, Tanjung Enim itu adalah cocok bagi saya. Saya sendiri merasa memang Tuhan sungguh menempatkan saya di tempat yang tepat untuk pelayanan. Waktu itu saya merasa sedemikian. wow. Tapi Ya, mungkin Bapak senang, tapi bagaimana dengan ibu atau istri dan anak-anak? oh, saya punya waktu itu istri saya memang ikut suami karena istri saya juga ya adalah yang wanita yang setia untuk mendukung pelayanan suami, dan juga anak saya waktu itu anak saya hanya umur 5 tahun, Oke. sehingga bagi dia tidak ada pilihan karena orang tua Ya, pergi ya, dia ya, ikut. Tapi lucunya dia memang masuk TK Sukacita di Tanjung Enim ya. dan juga SD Tanjung Enim sampai kelas 2 dia belajar. Setiap pagi dia pergi jam 7 pagi sudah masuk ke sekolah, jam 9 sudah selesai pulang. Jadi kami pikir apa yang dia belajarnya di situ. Tapi ya karena tidak ada pilihan sehingga Ya. anak saya belajar di ya Taman Kanak-kanak dan juga SD Sukacita di Tanjung Enim. Ya saya senang sekali karena anak saya juga sudah bisa bergaul dengan teman-teman anak-anak Indonesia di situ. Oke. Sehingga memang waktu itu dalam hati kami cukup berat untuk pendidikan anak kami. Betul. Sehingga memang mulai SD kelas 3 ya dia dihentikan dan dia diajarkan di rumah. Oke. Sehingga ya istri saya menjadi ibu guru, saya kepala sekolahnya, hanya siswanya hanya satu. Iya. Begitu. Baik. Iya. Pak Pendeta Kim, oke lah, secara spiritual Bapak melihat Tanjung Enim sebagai jawaban doa pergumulan Bapak. Betul. Tetapi kita bicara yang menyenangkan dulu. Selain hal spiritual dan juga Bapak bisa mengajar, tapi juga bisa mengunjungi daerah-daerah misi. Apalagi yang menyenangkan Bapak waktu berada di Tanjung Enim? Saya sendiri senang sekali. Waktu itu pimpinan kami itu Bapak Wagiono, beliau mempunyai jiwa misi, Yes. ya. Ya. Dan juga ya uh, uh, Bapak Joko Srijono juga beliau juga adalah orang misi. Jadi saya senang karena pimpinan kami waktu itu begitu bersemangat untuk misi, Oke. sehingga memang setiap akhir pekan itu mahasiswa diutus ke daerah-daerah transmigran yang tersebar, dan juga selama 2 bulan itu cuti, Ya. mereka juga dengan tim keliling. Saya sendiri pernah itu membawa 8 mahasiswa bersama dengan saya keliling di daerah Lubulinggo, Curup, dan juga sampai Bengkulu. Waktu itu hasilnya cukup banyak. Di mana-mana ya kami pergi, di situ kalau kami tiba malam hari itu kebangunan rohani diadakan di situ. Dan semua jemaat GKI waktu itu terbuka bagi kami juga. Sehingga ya ada kalanya saya hopa, ada kalanya salah satu mahasiswa disuruh hopa. Dan juga meskipun hopanya sederhana, Ya. tapi hasilnya nyatanya luar biasa. Waktu itu Wow. cukup banyak orang bertobat, dan juga di GKI Curu Ya. cukup banyak pemuda itu menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Wow, Di wow. antaranya ada beberapa yang namanya Boy di Batu, kemudian dan juga sekarang yang ketua Sinode Yes, GKI sekarang, Pak Pendeta Bapak Hadi. Hadi juga waktu itu Ya. seorang guru ST di situ, dia Ya. menyerahkan diri untuk masuk sekolah teologi. Dan selanjutnya, kira-kira 5-6 pemuda masuk tahun berikutnya. Dan Bapak Suroso pendeta waktu itu, Ya. beliau kemudian hari katakan, sesudah tim dari Tanjung Enim kunjungi daerah kami, jemaat kami bertumbuh. Dan juga banyak pemuda itu menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan cukup banyak begitu. Ya. Ya. Sehingga memang permulaan pelayanan saya di daerah Sumatera bagian selatan, khususnya di Tanjung Enim dan sekitarnya, saya sendiri merasa cukup diberkati, Yes. cukup dipakai oleh Tuhan. Hasilnya cukup banyak juga. Sehingga perasaan saya, karena akhir pekan saya selalu keliling di daerah Transmigran, sehingga saya merasa sepertinya panglima di dalam peperangan
di ladang peperangan begitu. Tapi waktu itu cukup banyak hal terjadi waktu itu. Nah, cerita yang tentu sangat menyenangkan dan buahnya masih ada sekarang, yaitu bahwa Bapak juga salah satu pionir, founder lah, merintis pelayanan gereja di Kota Palembang. Bagaimana cerita awal-awal pelayanan di Palembang? Begini, tahun 1988 di dalam rapat kerja YPPII, Oke. di situ ada satu keputusan karena daerah Sumatera bagian selatan ini selalu perhatian kita adalah itu daerah-daerah yang terpencil, Oke. tapi tidak memperhatikan kota-kota, Ya. sehingga pengaruhnya bukan dari daerah yang sederhana ke arah kota, melainkan dari kota ke daerah. Oke, harusnya. Oleh karena itu, Ya. YPP juga harus memperhatikan kota-kota juga. Oke. Karena waktu itu di Palembang belum ada gereja yang kerja oleh YPP langsung. Ya, betul. Sehingga salah satu keputusan dari rapat kerja YPP tahun 1989 di Kota Palembang perlunya membuka satu jemaat baru, yaitu waktu itu GPOPTE. Ya. Tapi kalau saya melayani tetap di Tanjung Enim, komunikasi ke Seoul, Korea, itu agak berat. Betul. Sehingga ya saya sendiri merasa saya perlu menempatkan diri di kota, yaitu Palembang. Karena Palembang bagaimanapun agak lancar komunikasinya dengan Korea. Sehingga ya daripada misi kami, engkau pindahlah ke Palembang. Dan juga karena hasil rapat kerja YPPI, Palembang perlunya dibuka jemaat baru. Sehingga tahun 1989 bulan Januari, hari Minggu yang ketiga, saya sendiri memulai satu jemaat baru di Mes YPPI. Waktu itu GPOPT di Palembang. Yang pertama sekali, yang pertama. Ya, itu permulanya. Kebetulan waktu itu keluarga Pak Yani tadinya tinggal di Tanjung Enim, mereka pindah ke Palembang. Bapak Yani dan Ibu Margaleta istrinya, sehingga kebaktian hari Minggu yang pertama keluarga itu hadir. Dan juga keluarga kami termasuk pembantu juga, dan kira-kira 2-3 mahasiswa weekend, dan juga satu orang pelayar dari Sangir, Bapak Andreas itu. Ya, hanya itulah yang berkumpul kebaktian pertama di Palembang. Dan ya bulan Februari saya hubungi dengan pengurus sekolah Sumsul Jaya di Palembang. Ya, mereka izinkan kami kebaktian diadakan di sekolah Sumsul Jaya. Tapi betul. 1 bulan kemudian pengurus datang ke rumah kami, minta maaf itu tidak bisa dipinjamkan seterusnya begitu. Terpaksa ya tempatnya pindah ke rumah kami. Sehingga di belakang Pasar Cinde, satu rumah yang kami kontrak itu cukup luas, ruang keluarganya. Di situ kebaktian diadakan terus. Ya, itu permulaannya. Pak Pendeta Kim, sekarang yang agak kesulitan-kesulitan. Dari antara semua pelayanan di transmigrasi yang Bapak kunjungi, kalau bercerita kesulitan pasti ada. Yang paling terkesan kesulitan atau persoalan apa yang Bapak alami selama pelayanan di Tanjung Enim dan sekitarnya? Sebenarnya di dalam pelayanan di Indonesia, saya sendiri merasa tidak begitu sulit. Hanya permulanya di Batu. Waktu saya diutus dari Badan Misi kami ke Batu, waktu itu Batu itu memulai itu PLPT. Tapi karena Bapak Octavianus begitu bersemangat untuk mengembangkan itu PLPT, waktu itu tidak ada dukungan PLPT dan juga tidak ada yang orang ditugaskan. Sehingga Pak Octavianus mau memakai saya untuk PLPT. Tapi karena saya sendiri tidak berbeban ke situ, dan saya sendiri punya beban untuk Sumatera. Dan juga dari Badan Misi kami juga tetap katakan engkau harus pergi ke Sumatera. Kalau di Tanjung Enim, saya merasa tidak pernah itu mengalami hal yang berat. Hanya karena masih bahasa Indonesia saya cukup berat, karena sesudah diutus hanya 1 tahun 4 bulan saya sudah ditugaskan di Tanjung Enim. Tanjung Enim itu tahun itu dijadikan SDT,
Tadinya PTHT, Hati-hati, betul. sehingga perlunya ada fak yang harus ditambah, yang khususnya bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Ya. Itu tidak ada dosen yang mampu mengajar waktu itu, sehingga tahun pertama saya orang belum bisa berbahasa Indonesia ditugaskan untuk mengajar bahasa Yunani. Aduh, saya sambil mengarang membuat bahan kuliahnya, saya mengajar bahasa Yunani waktu itu. Ya, tapi syukur sambil belajar saya juga bukan hanya belajar bahasa Yunani, melainkan saya belajar bahasa Indonesia sambil mengajar. Itu. Dan semester pertama saya sudah mengajar fak itu doktrin tentang gereja dan Wow. juga itu apa fak itu. Tiga fak saya mengajar semester pertama karena bahasa saya cukup terbatas ya. Saya sendiri sekarang merasa waktu itu mahasiswa memang cukup berat mengerti apa yang saya ajarkan. Tetapi ya syukur ya karena semua begitu sabar terhadap kekurangan saya sehingga saya bisa bertumbuh waktu itu. Ya itu saya senang. Pak Pendeta Kim, dari antara nih yang tentu saya ada di sini dan sudah banyak silih berganti misionaris Korea kan begitu. Dari Ya. antara banyak misionaris Korea, Bapak itu adalah orang yang paling lancar berbahasa Indonesia. Dari antara semuanya, itu kita juga semua terkagum-kagum. Ini kenapa ya Pak Kim ini kok bisa gitu? Apa sebenarnya rahasianya Bapak belajar begitu lancar dan sangat fasih istilah-istilah bahasa Indonesia dan apa namanya kena gitu, bisa menyampaikan materi, bisa didapat karena tidak mudah kan. Bukan hanya berdialog, bukan hanya berkomunikasi bisa, tapi mengajarkan materi sampai pada mahasiswa itu. Apa rahasianya? Saya sendiri merasa itu hanya anugerah Tuhan. Saya tidak saya tidak pernah ikut ke kursus bahasa Indonesia di Wow. Batu pun. Saya hanya belajar secara pribadi, hanya dua bapak Hmm, ya seminggu dua kali datang berkomunikasi. Satu bapak mengajar tata bahasa, ya. satu bapak mengajar istilah-istilah dari Kisah Para Rasul, sehingga membaca Kisah Para Rasul bersama-sama. Itu hanya 1 tahun lebih saya belajar bahasa Indonesia di Batu Malang. Ya, Kemudian sesudah saya tiba di Tanjung Enim, karena saya mengajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi ya, ya, ya. itu bukan hanya bahasa sehari-hari, melainkan bahasa Alkitabiah, bahasa teologi itu harus digunakan terus. Sehingga setiap hari saya belajar kata-kata baru, istilah-istilah teologi. Itu saya kira itu menolong karena kalau teman-teman misioneri yang lain hanya membuka lahan pelayanan di gereja atau di tempat pelayanan, mereka tidak membutuhkan istilah-istilah yang cukup banyak. Tapi karena saya mengajar sekolah Alkitab, sekolah teologi ya itu memang membutuhkan istilah-istilah cukup banyak. Sehingga menurut pikiran saya hanya salah satu sebab itu adalah itu istilah yang dibutuhkan di dalam pelayanan saya. Ya tentu di belakangnya ada kesabaran dari mahasiswa yang tadi saya katakan mereka tahan meskipun saya salah ucapkan. Di antaranya yang saya salah ucap yang lucu itu di dalam kebaktian misi pemuda, Oke. saya pernah menyampaikan firman Tuhan begini, karena kita harus memperhatikan domba-domba di dalam kandang ya. Nah, Ya, tapi saya katakan kita harus memperhatikan domba-domba di dalam kandung, bukan di luar kandung, bukan di dalam kandung, begitu saya katakan. Semua ketawa. kandang dan kandung itu udah Ya, beda. ya. Kandungan. Maksud saya kandang ya. Kita Kandang, harus ya. memperhatikan domba-domba di luar kandang. Tapi saya Oke. katakan di luar kandung begitu. Jadi semua ketawa-ketawa. Ya, semacam itu. Pak Pendeta Kim, ini kan juga bisa menjadi inspirasi buat para misionaris baik yang juga yang Bapak bina, yaitu misionaris-misionaris yang ada di Unreached People Group tentang mendidik anak. Lina itu apakah ada satu momen akhirnya dia tidak suka dengan keadaan Tanjung Enim, pendidikannya dan lain sebagainya. Dan bagaimana Bapak dan Ibu menolong Lina untuk tetap bisa menikmati pendidikan dan bertumbuh di Tanjung Enim?
Saya sendiri pada waktu kemudian hari saya menjadi training direktur bagi badan misi kami, sehingga calon misioneri yang akan diutus saya melatih mereka. Waktu itu salah satu bagian itu adalah masalah pendidikan anak-anak, Ya, sehingga ya. saya selalu memberi kesaksian mengenai pendidikan anak kami. Karena Lina pernah ya berhenti pendidikan di dalam sekolah resmi. Ya. Sampai SD 2 dia memang belajar, kemudian mulai SD 3 kelas 3 dia diajarkan di rumah. 3, 4, 2 tahun dia memang di rumah, dan waktu tahun ke-5 saya karena keluarga kami cuti, saya pergi ke Korea dan dia pertama kali masuk SD Korea di Korea. Tapi memang anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan sendiri mengatur segalanya. Ada jalur khususnya, Allah memberi anugerah khusus. Amin, amin. Guru, ibu gurunya yang dia masuk di satu SD daerah yang kampung dan yang kecil, tapi dia dimasukkan di situ. Papa gurunya dia adalah teman saya yang dulu belajar waktu saya masih mahasiswa. Wow. Aneh, Tuhan pindahkan beliau dari Provinsi Kangon ke Provinsi Gyeonggi, dan yang pertama kali ditugaskan di sekolah itu dia menjadi guru kelas 5. Itu Wow. memang luar biasa. Di dalam kedaulatan Allah, Nah, betul. Allah sendiri memindahkan guru dari provinsi lain sampai dia menjadi bapak gurunya di kelas dia. Wow. Sehingga Ini memang, mengerti keadaan Lina, sehingga sangat mengerti keadaan Lina. iya, Ya, dia karena dia tahu saya, Tuhan Allah, dia orang Kristen ya, ya. sehingga dia tahu Tuhan memberi tugas khusus bagi saya untuk Ah, menjaga anak misionari ini, begitu. Itu wow. memang, oleh karena itu, kemudian hari saya selalu katakan, kalau misionari diutus, masukkan anaknya di sekolah setempat, dalam bahasa setempat. Itu paling baik, karena Allah begitu berkenan, Allah begitu senang, sehingga pendidikan anak pasti dijamin. Seperti seperti Bapak Ibu tahu ya, anak saya kemudian hari dia belajar, akhirnya dia belajar di Oxford di Inggris. Uh, Dia tamatan Oxford. Kemudian dia memperoleh menjadi attorney di New York di Amerika. Meskipun dia anak misionari, tapi pendidikannya Allah sendirilah yang bertanggung jawab. wow, ini sebentar, ini bisa jadi sebuah cerita sebenarnya bahwa Ya, dari SD Sukacita, walaupun hanya ya, 2 tahun TK di sana, ternyata ada yang pernah mengecap pendidikan di Oxford University di ya. Amerika. Tamatan Wow. SD di Sukacita di Tanjung ini, ya sudah tamat Oxford di bidang hukum, ya. Dan dia Wow. menjadi attorney di New York, Amerika. Ya, Uh. Luar biasa. memang. Hebat sekali. Kan itu sangat sering tidak dipahami atau sangat sulit dipahami oleh para misionaris karena ketakutan-ketakutan bagaimana masa depan anak, bagaimana masa depan pendidikan anak, khususnya bagi para misionaris lokal yang di daerah-daerah unreached people group, saya pikir itu sangat sangat sering menjadi keluhan-keluhannya. Apa Bapak memahami itu? Tapi saya sendiri merasa anak saya berbahagia. Karena apa? Oke. Waktu dia masih kecil, dia main dengan teman-teman di Indonesia di dalam kampus ya. Di Ya, situ ada banyak kera juga. Saya belikan satu kera kecil juga yang dia sendiri pelihara. ya, Dan juga teman-temannya itu dari anaknya Pak Pardi Yusuf dan ya, juga anaknya Ibu Barina, ya, ya, yang ya mereka itu teman anak saya. ya, Dan Monica. mereka begitu senang main di kampus di situ, Ya, sehingga di dalam ingatan anak saya, ya. masa di Tanjung ini begitu manis, begitu enak. Dia Oh, selalu mau kembali ke Indonesia juga, meskipun sekarang wah. dia di Kanada, ya tinggalnya di kota besar. Tapi dia sekarang tetap di dalam ingatan dia, masa SD dia begitu indah manis. Itu satu hal yang nostalgia yang dia punya, Ya, itu enak. Iya, iya, iya. wow. Mudah-mudahan Itu dia bukan juga pengorbanan. ya,
Ya, ya. Mudah-mudahan dia juga menonton acara ini suatu saat Bapak kirim YouTube-nya dan dia mengingat kembali Tanjung Enim seperti Barack Obama mengingat Menteri Dalam. Dia juga rindu, dia mau Ya. selalu, tapi karena terikat dengan hal-hal yang lain, ya tidak sempat. Tapi ya, dia senang. Ya, Pak Pendeta Kim, pada waktu Bapak ada di Tanjung Enim, tentu banyak juga membagi paradigma misi, membagi beban. Apa yang paling sulit dalam membagi beban misi pada mahasiswa menurut Bapak? Jika dibandingkan dengan sekarang, tentu tidak mudah membagi beban misi itu. Pada waktu saya melayani tahun-tahun permulanya, karena para dosen juga punya jiwa misi bersama-sama, waktu itu memang menurut perasaan saya itu begitu baik, mantap. Bapak Wagiono sendiri sebagai pemimpin, ya, Bapak Joko Srijono juga sebagai pemimpin, punya jiwa misi. Dan juga para dosen waktu itu semua tidak ada yang tidak mau ikut ambil bagian di dalam gerakan misi, sehingga memang akhir pekan selalu perhatiannya daerah-daerah, daerah transmigran secara khusus juga, dan juga selama 2 bulan itu praktek juga, dua-dua mahasiswa itu dikirim di daerah-daerah yang sungguh cukup sederhana. Mereka sedia menempatkan diri di tempat itu, tahan dan mengabarkan Injil, sehingga waktu itu makin lama makin banyak postpay. Oke. Iya, sehingga pada waktu saya mulai cuti tahun 89, 90, waktu itu kurang lebih 30 tempat ada waktu itu. Dan selain kota Palembang, 30 tempat itu pelayanan dari Tanjung Enim akhir pekan itu sudah ada. Tapi saya kurang tahu kemudian hari apa yang terjadinya. Kira-kira 3-4 tahun kemudian, karena kami juga ada pengalaman yang pahit di pusat badan misi kami, karena kami dipecahkan oleh beliau yang karena kami kurang taat pada beliau. Akhirnya kira-kira 3-4 tahun kemudian saya kembali lihat di Tanjung ini, tadinya kurang lebih 30 tempat postpay, hanya tinggal 12. 18 tertutup. Saya perasaannya terpukul. Dan juga Palembang juga sama. Tadinya saya membuka 4 lokasi untuk kebaktian. Itu dijadikan 1 juga. Waktu itu saya sendiri cukup terpukul, sedih. Mungkin saya berpendapat begini. Kita ambil salah satu contoh kasus Palembang. Tadinya ada Filipi, Antioquia, Philadelphia, Smyrna, begitu ya, 4. Iya, dan Smyrna. Saya hafal itu, dan kemudian jadi 1. Waktu itu diperkirakan karena kita tidak punya lagi uang untuk membayar ruko dan lain sebagainya, sehingga harus disatukan, dan faktor-faktor lain. Bagaimana pandangan Bapak antara misi, beban, dan uang? Saya pikir ini 2 keadaan yang perlu dibicarakan. Bagaimana pandangan Bapak untuk hal ini? Kalau itu selalu andalkan kantongnya misionaris, itu pelayanan tidak bisa berkembang. Permulanya memang perlu dibantu, ya, didukung dengan dana dari badan misi atau dari luar negeri. Tapi kalau jemaat sudah mempunyai orangnya, tentu ada persembahannya. Sehingga harus itu berjuang, harus ikut bergumul bersama-sama dengan keuangan juga, segi keuangan juga. Menurut saya tidak mungkin itu jemaat tidak mampu untuk membayar kontrak ruko tahunan itu. Saya kira itu bukan sebabnya. Andai kata sungguh berjuang, tentu mampu. Karena sudah merasa kalau bantuan sudah tidak ada, itu sudahlah begitu. Tapi sebenarnya waktu itu masih ada Hagai Kim, masih ada pengganti saya sudah tanam. Mereka adalah orang yang cukup mampu juga, segi keuangan sama sekali sama. Seperti yang pembangunan lokasi jemaat sekarang yang di belakang kilometer 3,5 itu,
Ya. Waktu itu juga saya kirim cukup banyak dana untuk pembangunan lewat Hagai Kim. Ya. Tapi tahu ya peristiwa, dia ambil uang dari BCA dan itu dirampok Saya di tahu. depan itu apa itu rumah sakit Caritas di situ. Ya, ya. Sehingga memang waktu itu memang dia mengaku kesalahannya, dia minta ampun dan sebagainya. Tapi sehingga saya memang kasih sebagian dana misi yang masuk pada saya itu diserahkan ke sana. Iya, itu cukup banyak. Tapi andaikan hanya kontrak ruko itu ringan, terlalu ringan andai kata dibandingkan untuk pembangunan gedung gereja. Oke. Itu artinya itu tidak bisa menjadi alasan karena biaya tinggi untuk kontrak apa ruko dan sebagainya. Sebenarnya hanya jiwa misi sudah hilang. Yang paling utama sebenarnya adalah jiwa misi begitu Iya ya. betul, betul itu. Uang akan menyusul. Memang ini kadang-kadang apa namanya berubah paradigma ini karena berbagai faktor. Pak Kim, ada kadang-kadang pandangan di kalangan daerah-daerah misi bukan hanya di Sumatera tapi juga di Jawa. Kalau Koreanya ada, kalau misalnya Koreanya ada, it's okay. Tapi kalau sudah pulang, eh, tidak ada lagi koneksi. Ini agak berbeda dengan Pak Kim sendiri, saya lihat. Kenapa masih ada koneksi? Bapak kan sudah ke Amerika, sudah lama di sana, terus kembali lagi ke Indonesia. Why? Saya sendiri memang permulanya pelayanan yang utama itu mengajar di Tanjung Edim Ya. dan menyiapkan tenaga Indonesia, pengkaderan itu tugas utamanya bagi saya, pemuridan lintas budaya. Oke. Supaya apa yang saya ajarkan itu mereka juga laksanakan. Dan saya sendiri sedikit ya, perasaan apa enak dan bangga ada. Ya. Karena apa? Karena dulu ya Tuhan titip pada saya di dalam pendidikan teologi ya, di antaranya banyak yang berbobot, yang berjiwa misi, masih berperang di ladang misi di Indonesia. Ya, ya cukup banyak denominasi punya ketua sinodenya itu Betul. mantan murid saya, Ya. sehingga Ya. saya sendiri merasa agak bangga dan juga merasa itu penghiburan. Oh Oke. Tuhan sudah memberi hasilnya di dalam pelayanan saya. Pada tahun lalu, 2 tahun yang lalu saya diundang di Jakarta satu jemaat. Ya itu Bapak Elifati Waru, itu Ya. dia memang juga ketua Sinode GKY. Gereja Kristus, Gereja Kristus. Ya, Gereja Kristus Ya. itu, ya saya senang dia mengundang saya memimpin kebaktian apa hari Paskah di jemaatnya dan juga Volby juga di Nias Ya. dia minta saya datang. Saya belum pernah ke sana, tapi dia katanya dia juga berjuang cukup berhasil dan juga ya KPIN, KKSIA, KKII, Ya. ya KKI ya mantan ketua sinode dan sekarang dua-duanya itu dulu ya memang Mahasiswa mahasiswa Bapak. saya. Ya. Betul. Semua saya sendiri merasa itu memang anugerah khusus yang Tuhan berikan. Di dalam pelayanan saya ada hasilnya. Tapi satu hal yang saya bisa katakan, sesudah saya mengajar mereka atau kerjasama di Tanjung Edim atau di Palembang, sampai mereka menjadi ketua sinode, saya belum pernah memberi bantuan pada mereka. Oke. Mereka berkembang sendiri, Oke. ya. Seperti Paulus Bolu, ya beliau sekarang memimpin satu badan misi di Indonesia. Oke. Semacam itu karena memang dasarnya memang saya menabur itu. Tapi yang berkembangannya, pertumbuhannya mereka sendiri, bukan saya bantu segi keuangan atau hal yang lain. Oke. Dan sekarang saya sendiri datang kembali ke Indonesia hanya makan buah saja perasaan saya karena saya ditolong oleh mereka, bukan saya menolong, justru saya ditolong sekarang Oh. banyak hal, sehingga saya merasa memang gereja dan juga para hamba Tuhan harus mandiri ya dalam hal ya perkembangan dan juga pelayanannya.
Andai kata sebagian yang perlu didorong atau didukung, ya tentu kami senang kerjasama dan mendukung. Tapi jangan itu terlalu andalkan pada rekan di luar negeri, itu tidak sehat. Pertanyaan tadi, Bapak kan sebenarnya sudah pernah juga memimpin badan misi Bapak di Amerika dan juga di Korea, dan kemudian selesai itu Bapak masih mau kembali ke Indonesia. Seberapa kuat cinta Bapak untuk Indonesia? Di situ ada beberapa hal yang sebenarnya pada waktu saya diundang menjadi pendeta jemaat di kota Seoul, Ya, itu jemaat Nesodong Presbyterian Church itu jemaat yang agak terkenal karena oke. cukup banyak pemuda dan juga yang pendeta senior sebelum saya itu seorang dosen di sekolah teologi yang denominasi kami yang cukup terkenal. Dan saya diminta menjadi penggantinya beliau. Saya menggembalakan jemaat lokal. Eh, Memang semua orang itu menghargai. Pikir mereka itu iri hati karena saya diangkat menjadi pendeta setempat itu. Tapi selama 5 tahun saya melayani jemaat, saya sendiri menyadari saya bukan orang yang menggembalakan jemaat. Wah, Saya adalah orang di lapangan ladang misi. wah. Bakatnya, talentanya itu saya itu panglima di ladang, bukan Oke. di dalam kandang. Dan, Di, saya memang lebih lakunya di luar kandang. ya, ya, ya. Pikiran saya. Sehingga saya 5 tahun sudah melayani 5 tahun jemaat, saya memundurkan diri, saya kembali pada badan misi. Badan misi saya itu menugaskan saya menjadi pimpinan untuk training center di Oke, Kuala Lumpur, di Malaysia. betul, betul. Sehingga saya 3 tahun lamanya saya melayani di Malaysia, melatih para calon misionari dari badan misi kami. Kemudian saya diangkat menjadi direktur internasional. Oke. Jadi saya punya itu tugas untuk mengatur seluruh badan misi di Hmm. Amerika, di Korea, di Brasil, dan di seluruh dunia dari badan misi kami. Dan memang oleh anugerah Tuhan saya memang keliling dunia waktu Ya, itu. Ya, sehingga saya memang orang dunia ini ya. keliling-keliling semua benua dan sebagainya. Tapi ya tugas saya sebagai direktur internasional sudah selesai. Kemudian pikiran saya harus kembali ke Indonesia. Tapi karena adanya istilah godaan atau penarikan seperti engkau yang berbobot berpengalaman harus di Korea lah untuk mission mobilizer namanya Oke. sebagai mobilizer itu Ya. mengumpulkan banyak itu calon-calon misionaris untuk diutus ke ladang misi. Saya pikir saya punya bakat itu. Wah. Sehingga saya karena saya ditarik dari salah satu badan misi minta saya menjadi ketuanya. Tadinya saya national director dari badan misi kami, Oke. tapi yang badan misi lain itu minta saya menjadi pimpinan dan mengatur. Saya pikir itu memang sesuai dengan talenta atau ya karunia. Ya memang saya sendiri merasa sungguh saya mampu. Tapi sesudah melayani 1,5 tahun, tidak sampai 2 tahun, saya jatuh sakit. Wah. Dan selama 2 tahun ini saya terus-menerus kunjungi ke Indonesia, Sumatera bagian selatan. Oke. Saya sudah tanam hamba-hamba Tuhan di suku-suku yang permulanya suku Muko-Muko, suku Pekal, kemudian suku Kaur, suku Kikim dan sebagainya. Tapi saya lokasinya di Korea, Oke. hanya pelayanan sukunya di Indonesia, Sumatera bagian selatan. Saya bolak-balik, kira-kira enam kali setahun saya datang, kunjungi dan memberi pengarahan, latihan dan sebagainya. Tapi karena saya jatuh sakit, saya berbaring di rumah sakit 3,5 bulan, cukup lama. Waktu itu Tuhan berbicara dalam hati saya, engkau harus ada di tengah-tengah suku-suku di situ, bukan di Korea. Meskipun engkau pikir mission mobilizer, engkau berfungsi yang baik, tapi yang lebih mantapnya, engkau sendiri menjadi teladan di ladang. Bukan di tengah Korea, melainkan di ladang. Engkau harus menyambut saya di ladang. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, saya harus ada di ladang misi. Itu pikiran saya.
Selama Wow. saya berbaring di rumah sakit, Tuhan berbicara, engkau harus ada di ladang misi. Bukan di Korea atau di Amerika atau di bangsa lain. Tempat-tempat yang orang yang begitu kagumi, jangan di situ. Engkau harus ada tempat di ladang misi. Sehingga di rumah sakit sambil berbaring, saya katakan, andai kata Tuhan menyembuhkan Ya. saya sedia kembali ke ladang. Begitu. Wuh! Dan 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 tiga sembuh setengah bulan saya keluar. dan keluar Tapi dari rumah dokter sakit. melarang, jangan-jangan engkau tidak mampu untuk kesehatan engkau tidak mungkin langsung terjun ke ladang. Tapi bulan berikut, saya dengan berani naik pesawat Ya. datang ke Sumatera. Sampai Eh, sekarang Bapak sehat. waktu itu Ya. saya berjalan kaki 500 meter tidak sanggup karena cukup lemah. Ya, ya. Tapi waktu itu saya datang ke mengunjungi Tanjung Enim juga. Ya, ya, Waktu ya. itu waktu saya kunjungi ke Palembang atau semacam ini, kalau saya turun dari mobil, Ya. saya merasa tidak bisa berdiri. Saya harus pegang mobil kira-kira 1-2 menit, kemudian baru bisa berjalan dan sebagainya. Begitu lemah waktu itu. Tapi saya memberanikan diri karena Tuhan sudah menyuruh saya di ladang, bukan di Wow. pusat. Sehingga saya kembali. Waktu itu saya pikir kalau begitu saya di mana? Di Palembang atau Tanjung Ya, Enim ya. atau Bengkulu atau Bandar Lampung. Tapi waktu itu sebenarnya pikiran saya paling cocoknya di Palembang. Tapi Oke. karena persiapan untuk Asian Games Ya, ya, itu debunya banyak karena ya, banyak ya, ya. pembangunan di kota itu. Karena kesehatan saya waktu itu lemah, sehingga saya pikir ini kurang cocok untuk kesehatan saya. Oke. Dan juga andai kata tiba-tiba terjadi sesuatu harus mudah pergi ke rumah sakit. Tapi Bengkulu rumah sakitnya katanya kurang begitu memadai. Sehingga yang lebih dekat Pilihannya adalah Jakarta itu Lampung. adalah Bandar Lampung. Oke, ya. Dan ya sehingga saya menempatkan diri di Bandar Lampung. Anehnya, 1 tahun kemudian saya bertemu dokter. Hmm. Dokter kaget. Begitu sehat ya. Iya. Selama 1 tahun saya dipulihkan sungguh. Kesehatan. Wow. Ya itu. Ini luar biasa. Ini benar-benar luar biasa bagaimana perbuatan Tuhan untuk Bapak. Pak Kim, kalau seandainya ada pertanyaan nih, sampai mau berapa lama mau tinggal di Indonesia? Menurut pikiran sekarang, sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Wuh! Atau saya dipanggil langsung. Saya tidak akan tinggalkan ladang misi. Karena Wow. di rumah sakit Tuhan sudah berbicara. Saya waktu itu saya nyatakan di ujung bumi saya akan menyambut engkau dengan buah-buah yang Tuhan berikan di dalam pelayanan itu. Nyanyiannya yang saya terus nyanyikan itu. Sehingga di ujung bumi saya akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dengan buah-buah yang Tuhan berikan sebagai buah pelayanan. Maksudnya jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan itu. Sehingga pikiran saya memang tetap ada di ladang misi sampai hari terakhir. Oke, saya memahami bahwa kalau kita mengacu pada Matius pasal 28 bahwa ujung bumi yang Bapak tafsirkan dalam teks itu adalah bagi Bapak adalah Indonesia. Ya, di mana ada suku yang terabaikan di situ, menurut saya. Karena Tuhan Yesus katakan Injil Kerajaan Allah ini harus disampaikan kepada semua suku-suku bangsa. Baru sesudah itulah kesudahan dunia. Oke. Sehingga suku yang terakhir yang menerima Yesus, kalau sudah diinjili, Tuhan Yesus akan datang kembali. Oke. Ya, itu konsep saya. Baik. Tapi masing-masing orang punya ujung bumi Ya, yang ditujukan oke. berbeda ya. Ya. Tapi bagi saya, Sumatera bagian selatan. Wow. Karena sejak permulanya, Tuhan menugaskan saya di Tanjung Enim. Oke. Dan waktu itu di bawah Majelis Daerah Ya. Sumbaksel YPPI. Sehingga Sumatera bagian selatan itu adalah ladang pelayanan bagi saya. Wow. Ini benar-benar perbincangan ini saya pikir mengingatkan lagi betapa kecintaan pada misi adalah sesungguhnya hakikat dari pelayanan kita di yayasan ini. Bagaimana dengan
para misionaris lokal yang bermitra dengan UPIS, bagaimana Bapak melihat beban itu di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak, atau yang sekarang sudah ada di gereja juga, pasti Bapak bisa membaca begitu ya, dari luar kan Bapak bisa membaca beban misi itu. Apakah ada sesuatu yang harus dikoreksi ulang beban misi itu? Para misionari dari Korea juga dan juga para tenaga Indonesia juga sama, karena makin lama makin segi ekonomi maju dan pola hidupnya enak-enak, sehingga itu mereka itu kurang mau atau tidak mau menempatkan diri di daerah ladang yang sulit. Oke. Ya, sehingga seperti agak menyesal itu sesudah Tanjung Enim itu menjadi STT. Sebelumnya itu PTHT, itu mahasiswa sedia menempatkan diri di ladang yang sederhana. Dimanapun mereka diutus, mereka senang. Ya. Tapi sesudah diajarkan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, mereka tidak mau ke daerah-daerah yang sederhana. Itu sama cirinya, gejalanya yang sama. Para misionari juga. Pada waktu kami diutus tahun 1980-an, Ya. misionari dimanapun diutus sedia menempatkan diri dan juga menghadapi keadaan yang sederhana, itu dianggap wajar. Oke. Tapi sekarang misionari-misionari dari Korea yang baru-baru ini, kurang lebih 10 tahun atau 20 tahun ini, mereka tidak mau menempatkan diri di lokasi yang sederhana atau cukup banyak tantangan. Jadi memang sedikit mutu keikraran itu sedikit berbeda. Ya, jadi saya harap teman-teman misionari dari Korea juga, andai kata memungkinkan, mereka juga harus merendahkan diri, menjadi sedia menempatkan diri di tempat-tempat yang cukup berat, sederhana. Ya, saya sendiri juga merasa saya sudah agak kehidupan saya akan mewah juga dibandingkan dengan permulaan, ya, karena saya sudah umurnya 70, jadi saya sendiri kurang sanggup untuk menempatkan diri di tempat yang waktu 30-an itu, umur saya 30-an. Ya, itu Tapi kan hatinya kan tetap, itu kan soal fisik, tapi hati dan ya, itu pemikiran penting. tentang misi itu masih tetap konsisten. Betul. Memang ini suatu evaluasi juga buat kami tentunya pengelola pendidikan, agar api misi itu menjadi tetap ciri khas dari pendidikan di Tanjung Enim. Saya pikir ini satu evaluasi, bukan hanya soal menambah mata kuliah atau menambah kurikulum, tetapi mengisi tiap mata pelajaran itu berkoneksi dengan misi dan memberikan hati. Ini sebuah koreksi yang Ya, betul. sangat dalam untuk Ya, bukan hanya isi pengetahuan, ya, itu melainkan itu sifat yang sedia, ya, tabiatnya, itu perlu penting dilatih. Baik, Pak Pendeta Kim, luar biasa cerita kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak. Terima kasih. Seandainya Bapak mau mengucapkan atau closing statement untuk kami semua yang bukan hanya anak didik Bapak atau juga orang di luar sana yang terlibat dalam pekerjaan misi, Bapak mau sampaikan apa sesuatu sebagai closing statement pada malam hari ini? Saya sendiri merasa kerjasamanya ini penting. Seorang hanya yang begitu mantap sendiri sebenarnya tidak begitu mantap. Karena biasanya orang berhasil secara kalau pribadi mudah menjadi sombong, ya itu sungguh merusak pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga harus kita kerjasama di antara hamba Tuhan bersama-sama di dalam lembaga, di antara tenaga setempat dengan misionari juga sama. Kita harus kerjasama. Dan apa yang masing-masing punya berbeda. Apa yang masing-masing punya itu bisa dipakai untuk pelayanan bersama-sama. Ya, segi kemampuan bahasa, kemampuan kebudayaan itu tentu tenaga setempat lebih mantap dibandingkan dengan misionaris. Tapi misionaris sedikit ada kelebihan segi materi karena adanya bantuan dari negara asalnya, sehingga itu harus kerjasama bersama-sama.
itu memang semua adalah miliknya Tuhan. Ya, Amin. pelayanan ya umpunya Tuhan, bukan diri kita. Harus kerjasama, itu penting. Dan juga saya sendiri, andai kata itu dapat dimengerti, para misionari yang baru datang, yang masih belum bisa berbahasa Indonesia, masih bisa ya dikoreksi cukup banyak segi kebudayaan, memang cukup banyak kesalahan bisa dibuat. Itu perlu diampuni atau dimaafkan, diterima. Karena bukan sengaja, mereka juga seperti bahasa ya salah-salah itu cukup banyak, itu memang perlu diterima supaya mereka juga bisa berkembang. Itu perlu, dan andai kata memungkinkan, Tanjung ini juga perlu ada satu tenaga daripada misi kami, Ya, nanti perlu ditempatkan ya. supaya ada kontak komunikasinya lebih lancar ya. Dan membakar misi. Iya, ya, untuk membakar misi juga. Itu saya kira perlu tetap kerjasama, saling meskipun tidak secara resmi lewat Ya, lewat badan misi misi. kita, Ya, oke. kan itu bisa jadi andai kata Yes. tenaga bisa diterima di Tanjung Elim, Ya, kami bisa menempatkan satu keluarga ya. yang segi apa pendidikannya yang agak mantap, yang tamatan gelar yang cukup mampu menjadi dosen, ya kami bisa Ya. tempatkan. Tapi permulaannya tentu perlu ditolong segi Betul. bahasa dan juga kebudayaan dan sebagainya. Eh, Ya, itu saja. Itu kalau diterima ya kami senang untuk mengutus misionaris. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Kim. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Pendeta Ezra Kim, yang dari perbincangan ini sangat nampak kecintaan pada pekerjaan Tuhan di misi, di ladang pelayanan bagi suku-suku terabaikan. Tuhan memberkati Pak Kim, sampai saatnya Tuhan memanggil ke pangkuannya. Haleluya. Cinta Bapak akan terus mengalir di hati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini perjumpaan kita di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Shalom.